Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanah Sarjana Pendidikan, guru di SD Negeri 2 Pemulutan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama mengikuti pelatihan pelajaran mendalam di bulan ini, dan bagaimana saya menerapkan hasil pembelajaran tersebut di sekolah dan di kelas saya. Ini saya rangkai dalam Alstar yang tidak hanya menjadi pengalaman profesional bagi saya, tetapi juga menjadi perjalanan bagi saya sebagai seorang pendidik yang terus bertumbuh dan belajar. Inilah video praktik baik saya selama mengikuti IN1, PAN1, dan selama kegiatan di sekolah. Selamat menyaksikan. Pembelajaran mendalam bukan hanya tentang memahami materi secara lebih menyeluruh, tetapi juga menciptakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam proses ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai fasilitator yang menuntun, menginspirasi, dan membuka ruang berpikir. Sementara itu, murid menjadi subjek aktif yang membangun pengetahuannya melalui pengalaman, refleksi, serta kolaborasi. Harapan kami, materi dalam presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana guru dan murid dapat berjalan bersama untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih mendalam, berpihak pada murid, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Awalnya, saya merasa pembelajaran di kelas masih cenderung berpusat pada guru. Murid memang memahami materi, tapi kadang pembelajaran terasa datar, kurang menggembirakan, dan belum sepenuhnya bermakna. Selain itu, ketika menemui murid yang kesulitan belajar, saya menyadari bahwa saya sendiri masih sering berpikir dengan pola pikir tetap. Misalnya, anak ini memang sulit belajar matematika. Namun, titik balik terjadi ketika saya berkesempatan mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Banyak hal baru yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan ini. Di antaranya, saya mengenal konsep pola pikir bertumbuh atau growth mindset, bahwa kemampuan bukanlah bawaan tetap, tetapi dapat berkembang melalui latihan dan dukungan lingkungan yang tepat. Selain itu, saya juga mempelajari 3 prinsip utama pembelajaran mendalam, yaitu pertama, berkesadaran, di mana guru dan murid hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Yang kedua, bermakna. Pembelajaran akan bermakna ketika dikaitkan dengan pengalaman dan konteks nyata murid. Dan yang ketiga, menggembirakan. Proses belajar harus menumbuhkan rasa senang dan rasa ingin tahu bagi murid. Selama mengikuti pelatihan bersama guru-guru dari berbagai sekolah, kami saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan mencoba memahami bagaimana menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi murid. Selama kegiatan IN1, saya banyak mendapatkan pengalaman baru, bagaimana menghadirkan kegiatan pembelajaran yang membuat anak berpikir kritis, berkolaborasi, dan menikmati proses belajarnya. Selain materi, kami melakukan praktik langsung dalam merancang pembelajaran mendalam. Kami berdiskusi dan kami mencoba membuat rancangan pembelajaran yang menghubungkan konsep, konteks, dan pengalaman nyata murid di kelas. Dari pelatihan ini, saya merasa termotivasi dan terinspirasi. Setelah pelatihan, saya tidak ingin berhenti sampai di situ. Saya ingin membagikan semangat dan pengetahuan ini kepada rekan sejawat saya di sekolah. Tugas utama saya setelah mengikuti pelatihan adalah mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat melalui komunitas belajar aksi SD Negeri 2 Pemulutan, serta merancang perencanaan pembelajaran mendalam secara kolaboratif. Tantangan terbesar saya saat itu adalah bagaimana mengubah cara pandang teman sejawat saya dari pola pikir tetap menuju pola pikir bertumbuh, serta membangun kesamaan persepsi tentang pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Juga mengubah pola pikir murid saya yang merasa pembelajaran matematika itu sulit,
menjadi matematika itu menyenangkan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengadakan sesi berbagi bersama rekan-rekan guru di Kombel Aksi SD Negeri 2 Pemulutan. Saya menceritakan pengalaman pelatihan, memperkenalkan konsep guru mindset, serta menjelaskan bagaimana pembelajaran mendalam dapat diterapkan di kelas dasar. Dalam sesi itu, kami berdiskusi aktif dan saling merefleksikan pembelajaran yang kami lakukan selama ini. Kami menyadari bahwa banyak kegiatan di kelas yang sebenarnya bisa dimodifikasi agar lebih bermakna dan menyenangkan bagi murid. Langkah berikutnya, kami merancang bersama perencanaan pembelajaran mendalam untuk mata pelajaran yang kami pilih. Untuk di kelas saya, mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan bilangan yang saya pilih. Saya mencoba untuk menggabungkan media konkret dengan media digital interaktif. Rancangan pembelajaran yang saya susun sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam dengan strategi dan media yang bervariasi. Pada tahap pelaksanaan OJT, di awal pembelajaran setelah menyimak video yang saya tampilkan, murid saya ajak untuk mencoba langsung menggunakan papan jurang sebagai media konkret untuk memahami konsep penjumlahan. Melalui permainan dan eksplorasi, siswa belajar bahwa menambahkan bilangan bukan sekedar menghitung, tetapi memahami makna, menyatukan bagian menjadi keseluruhan. Setelah itu, murid saya ajak menggunakan media digital seperti Wordwall dan Canva untuk latihan soal interaktif bentuk cerita. Murid belajar sambil bermain, mencoba kuis, dan melihat skor secara langsung. Suasana kelas menjadi sangat hidup dan penuh semangat. Selain menggunakan media digital Canva, saya juga membuat LKPD puzzle penjumlahan menggunakan Canva. Setelah bermain kuis interaktif, LKPD dibagikan kepada murid untuk dikerjakan secara berkelompok. Murid terlihat antusias menghitung penjumlahan sambil menyusun bagian-bagian dari puzzle. Selama pelaksanaan OJT di kelas, saya tidak sendirian. Teman-teman guru yang mengikuti pelatihan dan fasilitator turut hadir sebagai pengamat. Kami saling memberikan umpan balik langsung setelah kegiatan, mendiskusikan apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Saya juga menerapkan refleksi di akhir setiap pertemuan, baik bagi siswa maupun bagi diri saya sendiri. Saya menanyakan kepada siswa, bagian mana yang paling kalian sukai? Dan apakah yang kalian pelajari hari ini terasa bermakna? Dari sana, saya bisa melihat perubahan besar dalam cara mereka memandang matematika. Dari yang awalnya terasa sulit, menjadi sesuatu yang menyenangkan dan menantang. Dari seluruh proses yang saya lalui, saya merasakan beberapa hasil dan dampak nyata. Yang pertama, bagi murid, pembelajaran menjadi lebih aktif, kolaboratif, dan menggembirakan. Mereka lebih berani bertanya, saling membantu, dan menikmati proses belajar. Siswa yang sebelumnya pasif, kini mulai percaya diri mencoba menjawab dan berpartisipasi. Yang kedua, bagi rekan sejawat, kegiatan ini menumbuhkan semangat kolaborasi dan refleksi. Kami tidak lagi bekerja sendiri, tapi saling belajar dan saling mendukung untuk menerapkan pembelajaran mendalam di kelas masing-masing. Yang ketiga, bagi saya sendiri, saya mengalami transformasi pola pikir. Saya semakin percaya bahwa setiap anak bisa belajar, hanya perlu pendekatan dan kesempatan yang tepat. Saya juga belajar bahwa menjadi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga terus belajar dan berbagi. Hasil pengamatan teman-teman guru peserta pelatihan dan fasilitator juga menunjukkan peningkatan keterlibatan siswa dan kualitas interaksi guru dengan siswa selama proses belajar. Hal ini menjadi motivasi bagi kami di Kombel Aksi SD Negeri 2 Pemulutan untuk terus melanjutkan praktik pembelajaran mendalam secara berkelanjutan. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa pembelajaran mendalam tidak hanya soal strategi atau media, tetapi juga tentang kesadaran guru untuk terus bertumbuh, berpikir terbuka,
dan menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak-anak kita. Dengan pola pikir bertumbuh, saya percaya setiap guru dapat menjadi pembelajar sejati dan setiap murid dapat mencapai potensinya. Demikianlah pengalaman saya dalam mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam dan mengimplementasikannya di kelas. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berkolaborasi, dan menghadirkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Terima kasih.